Shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok sistem pencernaan manusia akan mempresentasikan hasil tes kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya Arnold Nurjan Sintakai dengan NIM 24611111139. Perkenalkan, nama saya Cindanan Desa dengan NIM 246111140. Perkenalkan, nama saya Iwan Tepu dengan NIM 246111007. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1. Saya akan menjelaskan bagaimana anatomi sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengelola makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Sistem pencernaan ini merupakan sistem yang memanjang dimulai dari mulut hingga berakhir dengan anus. Urutan sistem pencernaan manusia dimulai dari pertama mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, pankreas, hati, usus besar, rektum, dan anus. Nah, di setiap organ itu memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian awal anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu melalui air liur yang mengandung enzim amilase. Kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerak peristatik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang hingga 20 cm dan dilapisi oleh mukasa. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf C dan terletak di bagian perut bagian kiri. Fungsi dari lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengelola makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau disebut dengan thymus. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam makanan dan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan protein. Usus halus sendiri memiliki panjang sekitar 7 meter dan memiliki 3 bagian, yaitu usus halus, usus 12 jari, dan usus penyerap. Yang kelima, pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas memiliki peran yang sangat penting. Pankreas sendiri memiliki peran untuk menghasilkan enzim pada pencernaan guna mencegah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Yang keenam, hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glukosa yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Yang keenam, hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak dalam usus halus agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu,
hati juga bertugas menyimpan glukosa yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Yang ketujuh adalah kantung empedu. Kantung empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyembunyikan serta mengantarkan cairan. Empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak dalam usus halus. Dan yang kedelapan adalah usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rectum. Organ pencernaan manusia yang bekerja dalam menyerap vitamin, air, serta elektrolit dan sisa makanan sebelum membentuk fases adalah usus besar. 9 yang terakhir adalah rectum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rectum dan anus. Rectum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitaran rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan fases melalui anus. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang proses pencernaan makanan. Yang pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke esofagus, dan setelah dari esofagus, makanan akan menuju ke lambung, dan setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus, dan kemudian dari usus halus makanan akan menuju ke besar, dan setelah dari usus besar, makanan akan dicerna melalui rektum, dan setelah dari rektum, maka makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.